Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas ya tentang seputar ujian kinerja, khususnya kita akan membahas mengenai portofolio. Mungkin selama ini teman-teman ada yang bingung apa saja yang harus diupload ketika waktunya mengupload portofolio. Apa aja yang harus dimasukkan dan apa aja yang kira-kira bisa mendapatkan nilai yang lumayan bisa membantu kita dalam kelulusan UKM PPG. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channelnya karena subscribe itu gratis. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, ini kita akan seperti yang sudah saya bilang di awal, kalau kita akan membahas apa aja sih yang bisa diupload di bagian portofolio waktu kita sampai di fase UKM PPG ya. Nah di sini teman-teman, ketika kita berbicara mengenai UKM PPG, biasanya ada yang bilang kalau itu adalah horor ya. Dan biasanya malahan stres dari dulu atau stres duluan. Sebenarnya nggak usah gitu ya. Nah oke, nah ini gimana sih caranya? Apa aja yang harus diupload? Oke, kita cek dulu. Nah tapi di sini perlu teman-teman ingat, apa yang saya jelaskan di sini adalah apa yang sudah saya upload. Dan yang ini merupakan sharing dari pengalaman pribadi yang sudah saya lakukan ketika saya sampai di fase UKM PPG yang pertama, yaitu tentang portofolio. Oke, nah teman-teman, ketika kita berbicara mengenai portofolio ya, portofolio merupakan bagian pertama dari rangkaian UKM PPG ya. Ini merupakan rangkaian panjang, jadi sebenarnya teman-teman itu nggak usah stres tentang portofolio, apalagi banyak sekali yang harus diupload ya kayak gitu ya. Ini nggak usah stres karena sebenarnya itu jangan dijadikan sebagai masalah. Kita nikmati saja setiap proses yang diberikan atau yang harus kita lewati. Nah, oke, selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan adalah panduan ya, panduannya. Nah, jadi teman-teman, saya yakin ketika penyegaran dari LPTK itu pasti akan memberikan panduan teknis tentang penilaian uji kinerja portofolio. Ini masuknya ke uji kinerja ya. Nah, tapi teman-teman harus ingat atau nggak usah terlalu disibukkan ya. Terlalu disibukkan dengan portofolio sampai lupa dengan praktek pembelajaran atau uji kinerja yang sesungguhnya. Karena ketika kita berbicara mengenai penilaian ya, penilaian itu kalau nilai skor pembelajarannya, skor pembelajaran itu adalah 6 kali skor pembelajaran atau nilai UKI-nya ya, 6 kali skor pembelajaran ditambah dengan nilai portofolio kemudian dibagi 7. Ya, berarti di sini yang dikali 6 itu bukan nilai portofolionya tapi nilai praktik pembelajarannya. Tapi walaupun begitu, portofolio ini jangan dilewatkan begitu saja. Karena apa? Karena ini ada yang wajib diisi. Ada 4 poin yang wajib diisi dan juga ada 2 poin yang tidak wajib diisi. Nah, dari panduan ini bisa kita dapatkan kalau apa aja sih sebenarnya yang harus diisi. Nah, biar teman-teman nggak bingung atau nggak stres di sini sudah saya rangkum. Ini adalah halaman awal dari bagian dari bagian UKM PPG ya. Di situ yang pertama ada kegiatan penelitian dan publikasi. Kegiatan ini yang pertama ini adalah bentuk kegiatan atau bentuk isian yang wajib diisi. Di sini memang sudah ada keterangannya ya, wajib diisi. Kemudian yang kedua itu adalah kegiatan refleksi diri. Sama, ini juga refleksi diri wajib diisi. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan pencarian informasi baru. Wajib diisi juga. Yang keempat, kegiatan yang menghasilkan inovasi ya. Kegiatan yang menghasilkan inovasi ini juga wajib diisi. Jadi teman-teman, 4 poin yang wajib diisi ini tidak boleh kosong. Ya, ini berbeda dengan bagian yang keempat dan yang kelima. Bagian yang keempat itu adalah
kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai atau yang pernah diraih gitu ya. Dan yang kelima itu adalah kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Yang keenam ya. Dan untuk bagian yang kelima dan yang keenam ini tidak wajib diisi. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tidak ada prestasi ataupun tidak ada pengabdian, mungkin sih ini nggak masalah ya kalau ini diisi. Selama yang 4 tadi itu diisi. Nah, oke, ini akan kita bahas satu-satu nih, biar nanti teman-teman nggak bingung. Terus apa aja sih yang sudah saya upload? Ya, apa aja yang sudah saya upload ketika ada di fase uji kinerja portofolio ini, dan yuk kita simak aja deh. Oke, yang pertama itu adalah penelitian dan publikasi. Oke teman-teman guru semua, yang pertama yaitu kita harus mengupload bagian penelitian dan publikasi. Ini merupakan poin pertama yang wajib kita isi dan tidak boleh kosong. Ada berbagai macam jenis penelitian yang kemudian bisa kita publikasikan, dan mungkin yang paling familiar dengan kita itu adalah ketika kita melakukan publikasi di jurnal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah teman-teman semua sudah pernah melakukan hal itu? Nah, disinilah kesulitannya ya, karena kadang-kadang kita tidak tahu kapan kita akan melaksanakan PPG, apalagi untuk yang dalam jabatan, dan kemudian kita harus mempunyai penelitian yang sudah dipublikasikan dalam rentang waktu 3 tahun terakhir. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita uploadkan saja atau kita buat saja penelitian tindakan kelas. Ya, karena apa? Karena saya yakin teman-teman guru semua pasti memiliki PTK, minimal 1 saja PTK pasti dimiliki. Ya, karena apa? Karena di sana PTK itu kan pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui atau untuk mengkaji apakah metode yang kita sampaikan atau model pembelajaran yang kita pakai ketika ketika memberikan materi tersebut cocok atau tidak dengan karakter peserta didik. Ya, saya yakin teman-teman itu semua pasti punyalah minimal 1 buah PTK. Dan di sini sharing saja apa yang sudah saya upload untuk bagian nomor 1 ini, karena ini merupakan bagian yang wajib saya masukkan 2 buah PTK. Ya, jadi yang saya upload itu adalah 2 buah PTK. Dan saya yakin sih itu sudah bisa mewakili ya, karena di situ sudah termasuk ke dalam kategori penelitian dan publikasi. Dan yang kedua ini adalah kegiatan refleksi diri. Nah, kemudian teman-teman semua, yang kedua itu ada kita diwajibkan mengisi refleksi diri. Ya, refleksi diri di sini sebenarnya ada banyak sekali pilihannya ya, baik itu yang ada hubungannya dengan pembelajaran, ataupun ada hubungannya dengan penelitian, ataupun juga yang ada hubungannya dengan pengembangan karya inovasi. Nah, mungkin teman-teman bingung, saya harus mengisi deskripsinya dengan apa? Padahal saya tidak punya banyak hal yang bisa saya masukkan ke dalam portofolio. Kayak gitu. Teman-teman sebenarnya nggak usah bingung. Kalau misalkan hal itu terjadi. Kenapa? Karena ketika kita punya suatu hal yang akan kita upload, maka itu bisa kita uploadkan kembali secara double di refleksi diri. Karena itu yang sudah saya lakukan kemarin sebenarnya ya. Misalkan gini, saya sudah membuat administrasi pembelajaran. Berarti itu juga saya masukkan ke dalam refleksi diri. Nanti karena di refleksi itu kan ada yang harus diisi permasalahannya apa, solusinya perbaikannya bagaimana, silakan itu bisa diisi oleh teman-teman. Dan file penunjangnya bisa dimasukkan apa? Bisa dimasukkan dengan lembar pengesahan yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman, untuk refleksi yang sebenarnya saya isi dalam portofolio kemarin itu lumayan sih ya jika dibandingkan dengan penelitian yang saya hanya ngisi 2 saja. Saya ngisi hanya 2 dan dua-duanya saya isi dengan PTK yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, apa aja yang diisi? Yang pertama, saya buat administrasi pembelajaran, saya tuliskan di situ refleksinya seperti apa.
Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu ada refleksi RPP. Ya, refleksi RPP di situ saya buatkan filenya tentang refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya ambil aja satu contoh 1 KD gitu ya, ataupun satu pertemuan saja lah biar tidak pusing. Satu pertemuan boleh, 1 KD boleh, buatkan sampelnya, buatkan pertanyaan refleksinya, kemudian itu kita upload. Nah, kemudian ada apa lagi? Ini saya juga upload analisis butir soal. Ya, ini juga saya upload analisis butir soal, juga sebagai salah satu bentuk refleksi di bagian pembelajaran. Jadi di bagian pembelajaran saya isi 3. Yang pertama yaitu administrasi pembelajaran. Yang kedua ada refleksi pembelajaran ya, refleksi pembelajaran dari 1 RPP aja, dari 1 KD, 1 pertemuan boleh lah ya gitu. Terus kemudian yang ketiga ada analisis butir soal. Kemudian saya masuk lagi ke bagian refleksi, masih di bagian refleksi diri, tapi bagiannya itu adalah bagian penelitian. Ya, nah untuk bagian penelitian di situ saya tuliskan kalau saya sudah melakukan PTK, penelitian tindakan kelas itu ngeling, nyambung lagi ke nomor 1. Kalau di nomor 1 yaitu tentang penelitian dan publikasi, kita uploadkan PTK-nya. Kalau di situ saya uploadkan saja lembar pengesahannya. Sebagai apa? Sebagai penunjang, sebagai bukti kalau kita sudah melakukan penelitian. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian untuk refleksi bagian yang apa tadi ya? Tadi ada pembelajaran, ada penelitian seperti itu ya. Kemudian untuk yang inovasi, oke. Nah, untuk yang inovasi ini nanti nyambung juga ke bagian apa? Ke bagian nomor 4 ya. Nah, untuk ke refleksi inovasi di situ saya isi dengan 2. Yaitu yang pertama untuk pengembangan karya inovasinya saya isi karena saya membuat video pembelajaran dan itu saya jadikan sebagai salah satu inovasi yang sudah saya buat. Berarti itu ya, jadi bagaimana solusi mengajar ketika pandemi, permasalahannya pengajar ketika pandemi, kesulitannya apa, solusinya kita buatkan media pembelajaran dalam bentuk video yang itu kemudian memang sudah saya upload ke media sosial, dalam hal ini YouTube ya. Nah, nanti yang disampaikannya apa? Saya sampaikan saja, saya lampirkan saja 1 buah link ya, 1 buah link yang sudah saya upload ke YouTube sebagai bukti kalau saya sudah membuat video pembelajaran. Dan kemudian untuk inovasi juga ini nyambung karena memang saya itu pernah membuat hand sanitizer dan desinfektan yang memang itu kebetulan digunakan untuk lingkungan sekitar sekolah ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam 3. Nah, 3 itu apa aja? Yang pertama refleksi. Refleksi kita sudah membuat sudah membuat produk ya. Membuat produk inovasi, dalam hal ini hand sanitizer dan desinfektan secara sederhana. Karena waktu itu ketika awal pandemi, semua itu 2 hal itu adalah 2 hal yang sangat sulit ditemui. Kedua, di mana diisikannya lagi? Di bagian inovasi. Ya kan, di bagian inovasi, apa ini yang dilampirkan? Yang dilampirkannya adalah link YouTube karena kebetulan itu saya sama tim di sekolah itu kami dokumentasikan ke YouTube. Dan yang ketiga ini bisa digunakan di mana lagi? Di pengabdian kepada masyarakat. Bayangkan dalam satu aspek yang sudah kita lakukan tapi bisa kita upload ke dalam 3 poin dalam portofolio. Yang ketiga, ini adalah kegiatan pencarian informasi baru. Untuk bagian yang ketiga itu hubungannya dengan pencarian informasi baru. Saya yakin untuk pencarian informasi baru teman-teman udah terbiasa ya. Nanti teman-teman bisa mengisikan, entah itu mengikuti webinar, entah itu mengikuti diklat, entah itu mungkin teman-teman aktif ya di MGMP itu juga bisa. Ya, kan di MGMP itu biasanya kan suka ada sharing atau ada kegiatan workshop atau ada kegiatan apapun, itu bisa diambil sebagai bagian ketika kita mencari informasi baru. Dan apa yang dilampirkan dalam pencarian informasi baru ini tentu saja adalah sertifikat. Yang keempat, ini ada kegiatan yang menghasilkan karya atau inovasi. Untuk bagian yang keempat ini yaitu tentang menghasilkan inovasi.
Apakah teman-teman semua punya inovasi? Saya yakin teman-teman semua punya inovasi. Ya, karena inovasi di sini kan banyak macamnya. Oke, nanti kita lihat di penilaian karya inovasi apa yang bisa diunggulkan dalam portofolio ya. Tapi di sini apa yang saya upload ketika saya mengupload bagian 4 ini, yang saya upload itu sebenarnya nggak banyak kalau di sini ya. Yang pertama itu saya uploadkan inovasi yang saya anggap sebagai inovasi itu saya buat media pembelajaran. Ini nyambung ke yang tadi. Di refleksi saya masukkan, di sini pun saya masukkan. Kalau tadi di refleksi yang saya masukkannya itu adalah linknya. Kalau di sini yang saya masukkan itu adalah lampiran file. Ini saya buat per semester. Jadi saya buat pengesahannya itu adalah membuat video pembelajaran semester 1 pada tahun 2020-2021 misalkan kayak gitu. Ya, jadi di sini udah ada nih, kita buat dalam satu file Word, kasih judul, terus di bawahnya linknya saya kopikan dari YouTube, saya tuliskan saja di situ. Dan apa yang diuploadkan ke bagian itu, yang diuploadkan adalah file Word-nya yang berisi tentang pengesahan atau PDF boleh ya, yang berisi tentang pengesahan dan juga link video yang sudah saya buat kayak gitu. Itu saya jadikan dua unggahan ya, karena ini nyambung kedua semester, ada di semester ganjil dan juga ada semester genap. Nah, terus kemudian ada apa lagi, inovasi apa lagi yang sudah saya buat? Nah, kalau yang saya buat itu yang tadi saya bilang, ada membuat hand sanitizer dan ada membuat desinfektan, ya. Nah, di sini apa yang diuploadkan? Yang saya uploadkan di sini adalah lembar pengesahan sama linknya. Jadi sama juga ini file Word ya. File Word-nya itu saya buatkan lembar pengesahan kalau saya sudah membuat ini dan ini gitu ya. Ini dan ini hand sanitizer dan desinfektan, kemudian link YouTube-nya disampaikan di situ dan kemudian kita buatkan atau kita rubah ke PDF dan kemudian itu yang kita upload. Dan yang ke berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima ya, hand sanitizer dan desinfektan saya pisah ya di sini karena saya bikinnya itu 2 kali gitu. Nah, kemudian yang kelima saya membuat modul ya. Saya buatkan itu sebagai karya inovasi. Walaupun memang modulnya tidak diedarkan oleh Kemendikbud, tapi hanya pakai untuk kalangan sendiri di sekolah. Bapak Ibu nggak usah khawatir, teman-teman guru nggak usah khawatir, karena itu bisa dijadikan sebagai salah satu inovasi yang sudah kita buat. Yang kelima adalah prestasi yang pernah dicapai. Nomor 5 itu tentang apa? Nomor 5 itu tentang prestasi. Ini yang lucu, saya tidak mengisi nomor 5. Karena apa? Karena dari nomor 1 dan nomor 4 itu wajib diisi, nggak boleh ada yang kosong. Tapi kalau nomor 5 dan nomor 6 itu sebenarnya kan nggak wajib diisi. Ada ya isi, enggak ya nggak apa-apa, nggak usah mengada-adakan. Gitu ya, daripada nanti mengupload sesuatu yang salah gitu ya, lebih baik tidak. Saya tidak mengisi nomor 5. Dan yang keenam itu adalah pengabdian yang telah dilakukan. Untuk nomor 6, ya nomor 6 itu kan hubungannya sama pengabdian. Kalau hubungannya sama pengabdian, saya yakin sih ini bakal diisi semuanya. Ya, bakal diisi semuanya. Karena pengabdian di sini bentuknya itu bisa kita berperan aktif dalam kepanitiaan, baik itu di sekolah, di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, atau bahkan sampai ke nasional. Nah, di sini untuk pengabdian ini apa sih yang sudah saya upload gitu ya? Ini nyambung sih sebenarnya ya, nyambungnya gini. Saya pernah jadi di sekolah itu misalkan pernah jadi juri di kegiatan siswa ataupun di kegiatan yang diadakan di sekolah. Itu kan biasanya suka ada piagamnya ya atau sertifikatnya. Terima kasih kepada Irma Safitri sebagai juri. Nah gitu. Itu saya scan, itu saya upload. Kemudian apa lagi? Yang tadi saya pernah membuat
desinfektan sama hand sanitizer yang digunakan oleh masyarakat lingkungan sekolah. Nah, itu saya mintakan surat tugasnya, itu memang sudah dulu saya buatkan surat tugasnya. Surat tugasnya saya scan. Kemudian itu yang kita upload, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Biasanya teman-teman juga pernah mengikuti kepanitiaan, baik itu kalau untuk level sekolah ya, misalkan teman-teman semua itu pernah punya jabatan di sekolah, misalkan sebagai wakasek ataupun sebagai kepala, baik itu laboratorium, kepala perpustakaan, saya yakin itu kan suka ada SK-nya, ataupun pernah menjadi ketua ya, baik itu dalam PAS atau kegiatan sekolah yang hubungannya dengan kepanitiaan, biasanya itu kan ada SK-nya. Nah, silahkan nanti teman-teman tuliskan kegiatan apa yang sudah teman-teman ikuti di sekolah dan yang diupload itu adalah SK-nya. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah mengupload kegiatan portofolio yang tadi yang sudah saya sampaikan, ya, kita cek dulu itu masuk atau enggak sih ke rubrik penilaian yang sebenarnya ada di panduan tadi. Oke, kita cek masing-masing untuk nomor 1. Nah, apakah ada publikasi di jurnal internasional ataupun ini kan banyak ya sebenarnya. Tapi kan masalahnya itu tidak semua punya yang seperti ini. Dan ini seperti yang tadi sudah saya bilang, ini bisa kita masukkan dengan penelitian tindakan kelas. Kalau mentok-mentoknya, kecuali mungkin teman-teman punya karya ilmiah, punya laporan hasil penelitian yang diseminarkan, itu akan lebih bagus lagi karena skor atau kreditnya itu akan lebih besar. Nah, kemudian yang kedua itu ada kegiatan refleksi diri. Nah, ini yang tadi melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran. Ini yang tadi ya. Jadi refleksinya tadi kebetulan memang saya pilihkan semuanya, tiga-tiganya. Ada yang hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran, ada yang hubungannya dengan pelaksanaan penelitian, dan juga ada yang hubungannya dengan karya inovasi. Masing-masing kreditnya ini adalah 0,5. Kemudian ada nomor 3. Nomor 3 itu adalah apa ya tadi? Pencarian informasi baru. Ya, nah ini kalau pencarian informasi baru, mungkin teman-teman guru di sini, teman-teman semua ada yang pernah mengikuti diklat, ada yang pernah mengikuti bimbingan teknis, ataupun ada yang pernah mengikuti webinar ya semasa pandemi. Saya yakin banyak kok yang ikut seperti itu. Nah, itu ada ada skornya. Ya, jadi kalau kegiatannya itu misalkan ada banyak nih sertifikatnya, dikumpulin aja, kalau lebih dari 960 jam berarti itu dia punya skornya 15. Kalau hanya 30 sampai 80 itu berarti skornya itu 1 gitu ya. Nah, terus di sini kalau kita ikut webinar ya, apakah kita sebagai apa pesertanya? Apakah sebagai pembicara atau sebagai peserta atau panitia ataupun moderator atau apapun itu akan punya nilai yang berbeda. Bisa kita bandingkan atau bisa dilihat oleh teman-teman semua tentang prosedur penilaian ini. Tentang nomor 3, yaitu nomor 3 itu apa tadi ya? Pencarian informasi baru. Kemudian yang nomor 4 menghasilkan inovasi. Ini adalah bagian keempat yang wajib diisi. Kan gitu ya. Nah, di sini teman-teman, saya juga nggak tahu kalau misalkan saya itu kan tadi bikin video pembelajaran sama bikin apa sih namanya ya? Tadi itu bikin hand sanitizer saya sama desinfektan homemade gitu ya. Itu masuknya kemana saya juga tidak tahu, ataupun penilaiannya itu berapa saya juga nggak tahu. Tapi mungkin saya waktu itu pernah saya nanya waktu penyegaran itu masuknya kemana. Itu adalah masuknya ke karya teknologi sederhana, kurang lebih seperti itu ya. Karya teknologi sederhana. Dan mungkin kalau teman-teman ternyata pernah tidak hanya teknologinya, saya tuh nggak buat pembelajaran tapi saya punya alat peraga. Nah, alat peraga juga ini masuk. Ada alat peraga kompleks dan ada alat peraga sederhana seperti itu ya. Nah, kalau ini modul, kalau modul ini ada yang digunakan nasional ya, ada yang digunakan sekolah, ada yang digunakan
yang digunakan kabupaten atau yang digunakan yang sudah lolos penilaian Kemendikbud, tentu saja itu akan punya skor ranking yang berbeda. Dan untuk yang nomor 5 itu adalah prestasi. Seperti tadi saya bilang, saya tidak mengisi bagian ini ya. Karena ini ada kompetisinya, ada tingkat gugus, ada kecamatan, ada provinsi, nasional, kabupaten, dan internasional. Seperti itu ya. Jadi ada juara ataupun finalis itu nanti akan punya skor yang berbeda. Nah, kemudian yang keenam itu ada kegiatan pengabdian. Nah ini yang tadi saya bilang. Kita ikut dalam kepanitiaan. Panitiaannya itu levelnya apa? Apakah levelnya internasional? Apakah nasional? Ataukah kabupaten, provinsi, ataupun sekolah, kecamatan, desa itu ada. Dan peran kita sebagai apa? Apakah sebagai anggota atau sebagai ketua? Itu akan berbeda. Nah, di sini teman-teman, makanya kita juga harus cek juga secara keseluruhan ini dari yang tadi ke-6 bagian itu ya. Nomor 1, penelitian itu maksimal skornya adalah 4. Refleksi itu maksimal skornya adalah 3. Informasi baru itu skornya adalah 3. Karya inovasi itu skornya adalah 4. Prestasi itu skornya adalah 1,5 maksimalnya ya. Kemudian pengabdian itu juga skornya adalah 1,5. Sehingga jumlah skor total maksimum gitu ya pada portofolio itu adalah 10. Nah, tapi teman-teman, walaupun memang ini hanya sepersekian atau seperbagian kecil ya dari tadi, karena rumusnya itu adalah 6 kali uji kinerja pembelajaran ditambah dengan nilai portofolio dibagi dengan 7. Yang 10 ini nanti dibagi lagi dengan 7. Tapi teman-teman gak usah berkecil hati, karena apa? Karena ini masih bisa membantu kita untuk menambah nilai dalam uji kinerja. Nah, oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang mampir ke video ini karena sedang melaksanakan atau sedang berada dalam fase portofolio, mudah-mudahan semuanya PPG-nya lulus, tidak ada halangan, dan semuanya dikasih kemudahan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.